Salam, selamat datang dalam ibadah Minggu Advent kedua. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Albert Gosling, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Tenggarong. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, karena minggu ini Advent kedua, masa di mana kita semua mempersiapkan diri, baik hati maupun pikiran, untuk menyongsong peristiwa Natal serta kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Putra Allah yang tunggal, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan dan kelayakan untuk datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Agar kami
Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius pasal 6 ayat 27 yang menjadi bagian dari nats pembimbing kita pada ibadah ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Silakan. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu kepada kami. Sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu, ya Bapa di sorga. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, sampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita di masa-masa Adventus ini untuk berjumpa menyambut kehadiran Sang Bayi Natal Kudus Yesus Kristus. Karena itu kita akan mendengarkan firman Allah dan membacanya yang akan terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Kalau sudah dapat, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, di minggu-minggu Advent ini kami ingin melihat seluruh keberadaan hidup kami. Dan kami ingin firman-Mu menjadi cerminan agar kami melihat diri kami di bawah kebenaran sabda-Mu. Sehingga kami nantinya boleh juga dilayakan untuk mengambil bagian, menyembah dan menyambut kehadiran-Mu sebagai Sang Bayi Natal Kudus dalam dunia ini. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kemudian mencerdaskan, bahkan menjadi satu karakter dengan diri kami. Sehingga kami di masa-masa menyongsong kehadiran-Mu, kami mengalami pembaharuan-pembaharuan dan hidup dalam kebenaran. Karena itu berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang kami tuh, kami sambut sabda-Mu. Amin. Kitab Yesaya pasal 30, saudara boleh buka. Kita akan membacanya nanti dari ayat 18 sampai ayat 26. Baik, jemaat Tuhan mari berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladang-ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan kembali. Baik, Bapak Ibu yang Yesus kasihi, saya ingin menyederhanakan cerita ini semudah mungkin supaya Anda paham ini sebenarnya berbicara apa sih, dan di masa Advent seperti ini dia mau memberi pesan apa gitu. Karena kalau enggak mengerti dengan jelas, maka firman ini tidak akan membekas. Kalau tidak membekas, bagaimana orang mau punya kekuatan di dalam hidupnya? Gitu ya. Kalau Bapak Ibu membacanya dari ayat yang 18 tadi sampai 26, maka Bapak Ibu
hanya melihat satu sisi aja, yaitu sisi dari orang-orang yang menunggu dengan sabar jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup mereka. Pertanyaannya, apa yang mereka tunggu? Jawaban apa gitu? Jadi kalau orang punya harapan secara pribadi itu jelas. Tapi ini bukan berbicara tentang orang per orang gitu. Ini bicara tentang satu jemaat. Kalau bahasa sederhana di zaman sekarang itu, ini bicara satu gereja. Nah, sisi yang lainnya, kalau Bapak Ibu mulai membaca pasal 30 ayat 1 sampai ayat 17. Jadi rupanya di dalam satu, kalau saya bilang satu gereja itu maksudnya satu umat gitu ya, satu umat Yahudi itu. Ini hanya supaya gampang ngertiinnya. Dalam satu umat Tuhan itu ada dua bagian model orang-orangnya. Yang pertama, model orang-orang yang datang ke persekutuan tapi merusak persekutuan. Mereka melawan Allah, mereka tidak mau mendengar Allah, mereka menyepelekan Allah, mereka kemudian tidak mau pusing dengan Allah. Jadi kalau di zaman sekarang itu saya bilang orang tidak mau dengar Allah, maka itu artinya bukan dipahamin sebagai orang itu ngelawan Tuhannya secara langsung gitu. Bukan. Kalau misalkan saya nggak mau dengar Pak Bate, itu nggak berarti saya langsung sama Pak Bate gitu. Tapi ketika bicara tentang orang tidak mau dengar Allah dan tidak mau peduli sama Allah, orang melawan Allah segala macam itu bicara antara umat dengan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu dipersonifikasikan sebagai orang yang mewakili Allah. Gampangnya gini, supaya gampang ya. Coba kita lihat kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 8. Satu Samuel pasal 8 ayat yang kelima. Mulai dari ayat kelima ya. Saya baca ya. 1 Samuel pasal 8, kita mulai ayat kelima. Dan berkatalah kepadanya. Ini siapa yang berkata? Kalau sudah ada ayat 4. Ayat 4 deh. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Sebab pada segala bangsa seperti pada segala bangsa lain. Jadi orang-orang Israel datang ke Samuel. Samuel, udah tua loh. Kita juga udah bosan sebenarnya sama lo. Kita nih udah lama nih nyimpen kesal juga sama lo. Jadi udah deh lo. Pilih yang lain deh. Waktu Samuel mendengar itu, Samuel agak sedikit kesal. Dia menghadap Tuhan. Apa yang Tuhan bilang sama Samuel? Di ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab
Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Jadi Tuhan mau bilang apa sama Samuel? Samuel, dengerin aja. Mereka itu gak sukanya sama saya, bukan sama kamu. Karena kamu itu cuma saya utus. Sama saya mereka gak suka. Ini yang kemudian Allah katakan juga kepada Musa dan Harun. Coba kita buka lagi ya, kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 16. Kitab Bilangan pasal 16. Kita baca mulai ayat 19. Udah? Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu, jadi Korah ini memprovokasi banyak orang. Oi, kumpul-kumpul. Mari kita serang dua hamba Tuhan itu. Siapa? Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua, itu maksudnya Musa dan Harun, di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkan dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Nah, jadi ketika berbicara orang melawan Tuhan, itu artinya adalah orang melawan siapa yang Tuhan suruh. Ini yang terjadi sama kelompok yang sebelah, yang di ayat 30 ayat 1 sampai ayat 17. Mereka tidak mau mendengarkan kata hamba-hamba Tuhan. Mereka memilih mencari caranya sendiri. Dan akibatnya ayat 1 dibicarakan begini. Pasal 30 ayat 1. Kitab Yesaya tadi ya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Dan yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Itu kelompoknya tadi. Nah, firman Tuhan minggu ini, saudara bisa lihat ya logika Alkitabnya ya. Orang-orang yang benar di dalam persekutuan, rupanya mereka bicara dalam hati mungkin ya. Kita udah susah dengan dibuang. Sekarang di tengah persekutuan kita juga disusahkan sama orang-orang yang tidak mau benar hidupnya. Mereka mungkin melihat Tuhan gak ada. Tuhan kapan ini selesai? Udah capek di luar, capek juga di dalam. Kenapa yang di luar sama yang di dalam lebih beringas yang di dalam daripada yang di luar? Kira-kira begitu. Dan kemudian Tuhan bilang, jangan takut. Sebab Allah yang disembah, Allah yang hidup. Allahnya hidup. Allahnya melihat, Allahnya memperhatikan, sama seperti ketika dia berbicara sama Musa dan Harun. Pisahkan dirimu, biar ku hancurkan umat ini. Sama seperti dia bicara seperti Samuel. Bukan kamu yang mereka tolak Samuel, tapi aku. Maka firman Tuhan hari ini mau bicara untuk umat Israel yang begitu benar ya. Jangan patah hati. Allah hidup. Dia ada. Dia memperhatikan. Tidak akan dia biarkan segala yang tidak benar di dalam kehidupan rumahnya berlanjut terus menerus. Tidak akan.
Dan Yesaya mau mengatakan itu pada kita di minggu-minggu Advent ini. Termasuk di dalam pergumulan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberi pertolongan, itu pasti. Yang penting orang yang hidup benar di hadapan Allah, dia harus tetap hidup benar di hadapan Allah. Jangan dia berubah menjadi tidak benar karena alasan apapun. Orang yang tetap hidup benar, dia harus tetap benar di hadapan Allah. Satu kali, seorang kawan udah lama sekali tidak berbicara, dia telepon saya. Hampir saya nggak kenal nomornya karena memang nggak tercantum di dalam handphone saya. Setelah saya angkat, saya tanya siapa? Dia jawab, ini ya karena kami anak-anak besar Jakarta jadi bahasanya Betawi gitu. Ini gua katanya. Si ini. Kenapa katanya? Apa kabar? Cerita-cerita. Lalu dia bilang, gimana kabar di sana? Enak ya GPB ya? Kalau GPB mah enak katanya. Ya sama aja. Gimana gereja kalian? Kemarin gimana? Dengar katanya. Ramai dipiralin. Kenapa? Ada yang berantem. Sama siapa? Sama-sama pengurus. Tapi juga sama pendetanya katanya. Wih, kenapa bisa begitu? Gak tahu katanya, aneh man. Terus? Aku mau nanya sekarang katanya. Beberapa orang dari teman juga kata dia. Minta aku tanda tangan. Tanda tangan apa? Tanda tangan untuk ngelaporin pendeta katanya. Terus aku belum mau tanda tangan. Kenapa? Karena mereka bikin cerita hoak tentang semua itu. Nggak ada perpecahan di dalam hidup bergereja kami katanya. Tapi itu diangkat gitu. Tapi nggak enak ini kawan dekat katanya. Si ini ingatkan apa pendapat pendeta? Saya bilang, kalau Anda melakukan demi persahabatan Anda, bukan karena saya pendeta saya ngomong, tapi Anda mendatangkan malapetaka untuk keluarga Anda. Tapi kalau Anda berbicara atas kebenaran, Anda mendatangkan berkat. Biarpun dia pendeta, kalau emang benar, dia salah-salah. Tapi kalau dia tidak salah, jangan dihoakin dia salah. Kalau salah ya salah, harus salah. Tidak boleh atas dasar saya pelayan, lalu kemudian saya nggak boleh salah. Kalau salah, salah. Tapi kalau tidak salah, jangan tidak salah. Katakan ya pada yang ya dan tidak pada yang tidak. Karena itulah perintah Tuhan. Dia bilang, kalau gitu kita berdoa. Doain saya. Berdoa. Lepas beberapa hari, ngobrol lagi. Gimana? Saya lebih pasti sekarang. Tapi efeknya saya nggak dikawanin. Terus, bodo amat kata dia. Nah, itu baru betul. Saudara, tidak ada satupun di dalam perjalanan hidup ini yang Allah tidak perhatikan. Allah memperhatikan semua dengan benar. Yesus bilang apa? Aku datang membawa pemisah. Memisahkan suami dari istri. Orang tua dari anak-anaknya.
saudara dari saudara-saudaranya. Kenapa Yesus memisahkan? Pertanyaannya. Apa yang membuat harus berpisah? Bukankah ini hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran di dalam dunia gitu? Masa suami mau dipisahkan dari istrinya? Anak akan dipisahkan dari orang tuanya? Dalam hal apa? Bukankah sekalipun orang tuanya jahat, anak itu harus tetap bela? Sekalipun anaknya jahat, orang tua harus bela. Tapi Yesus mau katakan begini. Iman yang membuat orang kemudian berpisah dalam perjalanan kita. Iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus membuat orang matanya terbuka untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga sekalipun itu keluarga, dia akan kemudian berani mengatakan mana yang benar dan mana yang tidak. Inilah yang Yesaya katakan. Beriman itu berarti memisahkan diri dari kejahatan dan dosa untuk tetap konsisten pada kebenaran Allah. Sama seperti kata bertobat. Bertobat itu berpindah tempat dari gelap kepada terang. Dan tidak mungkin ada lagi di dalam dunia ini kesalahan yang bisa ditutupi. Tidak ada lagi. Apalagi ini udah modelnya 4.0 ya. Udah nggak ada yang cerita di sini orang di Afrika tahu, cerita di Afrika orang di Melak tahu. Dunia udah terbuka. Tapi Yesus jauh sebelum 4.0 masih 00.00 kali. Yesus bilang tidak ada yang akan tersembunyi di hadapan Allah. Kata firman Tuhan hari ini apa? Coba kita lihat. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya. Dan menyembuhkan bekas pukulan. Kalau terangnya bulan purnama seperti terang matahari, Bung Pran kerja tidak libur-libur, biar udah malam juga mau pulang masih terang, tetap di sini kantor. Artinya apa? Tidak ada bagian di dalam dunia ini lagi yang bisa jadi tempat sembunyi gitu loh. Semua wilayah terlihat. Kalau terangnya 7 kali lipat itu, siapa yang bisa ngumpet? Pakai AC double decker juga ya enggak? Double blower, mau double apa kek? Tembus 7 kali lipat panasnya. Apakah ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah? Satu kejahatan. Tidak bisa. Karena Tuhan akan membukanya dengan terang benderang. Perjuangan yang berdasarkan kebohongan dan perjuangan yang berdasarkan ambisi pribadi adalah perjuangan melawan kehendak Allah. Itu yang ayat 1 katakan sampai ayat 17. Tapi pengharapan yang penuh kesabaran dengan dasar keyakinan pasti, bukan kalau-kalau, bukan siapa tahu, tapi kata pasti. Maka mereka akan melihat pada akhirnya semua jadi kenyataan. Seorang ibu yang hidup sendiri, jangan marah ya, yang hidup sendiri. Bangun jam 3 pagi, masak, jualan,
hanya untuk mencukupi kebutuhan anaknya, dia tidak akan bekerja sia-sia. Apabila semua itu dikerjakan dengan takut akan Tuhan, ya enggak? Kalau bangun jam 3 pagi, kerjanya sambil nipu, ya itu sia-sia maksud saya gitu loh. Tapi kalau bangun jam 3 pagi, kerja lalu dengan jujur, hidup benar di hadapan Tuhan, dia enggak akan sia-sia. Orang bilang, emang bisa anaknya jadi sarjana? Punya apa orang tuanya? Tahu-tahu Tuhan bikin anaknya bukan hanya jadi sarjana, jadi S3 malah. Orang yang karena demi anak tugas nih kayak Pak Bate nih, pulau-pulau sampai ke luar-luar kota ya Pak Bate. Jalan, apakah akan sia-sia? Tidak. Tuhan akan membuat semua harapan-harapan itu jadi kenyataan. Anda akan melihat bagaimana Tuhan urus anak-anak Anda seperti yang Anda harapkan. Walaupun datang, masuk zamannya Kutai masih bagaimana nih Pak Toding datang ke sini. Mungkin belum masih jalan muter-muter 2 jam kali Pak Toding ya. Jalan sana mungkin belum aspal banyak kali di sini. Tapi sambil berdoa kerja keras, sia-sia enggak? Enggak sia-sia. Segala hal yang dipertaruhkan di dalam nama Tuhan Allah, maka Tuhan Allah akan memberkati semua itu jadi satu hal yang luar biasa. Tetapi orang yang kemudian melawan Tuhan Allah, maka Alkitab di ayat 1 tadi katakan, celakalah anak-anak pemberontak katanya. Artinya apa? Bahwa akibat kelakuan orang tuanya, malu itu ditanggung terus sampai keturunannya. Dan itu mengerikan. Jadi di masa-masa Adventus ini, sebagai anak Tuhan, firman Tuhan hari ini mau ingatkan kita semua. Mulailah dengan cara hidup yang benar di dalam hidup bergereja, di dalam hidup persekutuan sebagai umat Allah. Berkata dengan jujur, berpikir dengan benar untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun yang akan kita capai itu mungkin sulit sekali. Tapi tidak ada yang tidak mungkin buat Allah jadikan mungkin. Dulu ya, saya masuk ke satu pos, waktu saya di pos-pos Pelkes ini cerita. Saya masuk jemaat itu belum punya pastori. Daerahnya jauh lagi. Bisa 10-12 jam untuk ketemu bandara. Jauh. Ketika saya masuk, gereja masih ngontrak untuk tempat tinggal pendeta. Di hari pertama saya masuk kontrakan itu, saya berlutut di dalam kamar dan saya berdoa. Tuhan, kasihlah rumah ini untuk jadi rumah para pendetamu. Setelah amin, saya keluar kamar. Kata pemuda, teman pemuda bilang, ini rumah mau dijual juga loh, Om katanya. Pas yang punya lewat. Ngobrol lah saya tawar rumah itu. Deal. Saya bilang 1 tahun ke depan baru kita duduk lagi bicara. Tersiarlah kabar diskusi saya dengan si pemilik rumah. Di seluruh warga jemaat. Yang nyampein siapa? Yang nyampein majelis-majelis juga. Sampai kemana-mana. Pendeta mau beli rumah
pendeta kita nih sinting katanya. Enggak masuk akal katanya. Bicaranya menghayal, tidak melihat kenyataan. Beberapa hari kemudian sampailah cerita itu ke telinga saya. Saya senyum aja. 9 bulan kemudian, almarhum pendeta Kehatu telepon saya. Butuh uang enggak katanya? Butuh banget. Untuk apa? Beli pastori. Bikin proposal ketemu saya. Ketemuan kami. Dia bilang doain aja. Nanti saya bawa. Saya panggil majelis. Doain supaya kita dapat uang buat beli pastori. Sementara proses itu berjalan, saya melihat beberapa orang kalau tengah malam itu sakit susah gitu. Transportasinya dari tempat ke puskesmas. Saya cuti, saya pulang Jakarta. Saya lihat ada mobil di GPIB Jemaat Karisma Jakarta. Ini saya ngomong, ini YouTube ya. Jadi kalau saya bohong itu ketahuan artinya gitu. Ini saya ngomong, kalau saya bohong itu orang tahu. Nanti orang tulis saja di kolom komentar, pendeta penipu gitu ya kalau saya bohong ya. Saya ngomong sama pendeta kayak satu lagi. Karena saya dikasih tahu seorang pikaris yang sekarang ini udah jadi pendeta. Saya dengar mobil mau dijual katanya. Kasih untuk saya aja lah. Kenapa katanya? Saya ceritain. Itu susah itu kalau ada yang sakit. Saya nggak dikasih jawaban pasti tapi suruh nanti lah lihat. Rupanya pendeta kayak itu bicara. Lalu kemudian dikasihlah mobil itu ke saya. Ke sana. Untuk seperti yang saya minta. Ketika saya bilang nanti kita punya mobil juga untuk ngurus yang kayak gini. Cerita berkembang lagi, pendeta ini udah pengen punya rumah, pengen punya mobil, ini lama-lama gila nih pendeta katanya, nggak benar nih pendeta nih. Saudara tahu? Desember sebelum tanggal 25 mobilnya diberikan. Februari rumahnya kebeli, baru semuanya pada diam. Baru pada diam. Apa yang saya mau katakan? Kalau kita ingin memuliakan nama Tuhan, tidak mungkin Tuhan mempermalukan kita. Tidak mungkin. Tapi kalau kita ingin mempermalukan Tuhan, tidak mungkin juga Tuhan akan membiarkan kita bernapas, itu pasti. Dan saya alamin itu. Allah begitu nyata. Seperti yang kitab Yesaya katakan hari ini. Dia bukan sesuatu yang tidak ada. Dia ada. Dia hidup. Dia tahu hati setiap orang. Dia tahu jalan berpikir setiap orang. Termasuk para hambanya. Makanya saya ngobrol sama teman-teman pendeta. Anda difitnah itu biasa. Tapi kalau Anda memfitnah itu yang tidak biasa. Anda dibohongi itu biasa. Tetapi kalau Anda menjadi pendeta yang pembohong itu yang tidak biasa. Yang penting
lakukan seperti Nabi Yesaya lakukan. Berikan semangat pada orang yang beriman sungguh-sungguh, supaya mereka tetap percaya dan sabar menanti jawaban Allah. Karena Allah itu nyata. Yesus itu hidup. Dia bukan mati yang kemudian tidak bangkit. Dia bangkit dari kematiannya. Dialah Allah yang hidup. Dan Yesus tidak akan membiarkan setiap umatnya menangis dalam pergumulan. Dia akan membela. Saudara pernah lihat nggak Yesus membela kita sebagai umatnya? Saya kasih lihat ya. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Sebenarnya saya pernah ulas ini di Renungan Logos, ya enggak? Kalau sudah mau ikutin setiap hari ya datang aja gitu. Pendeta nih kesempatan dalam kesempitan. Ya namanya juga YouTuberan ya enggak? Ya biasa-biasalah ya enggak? Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Saya baca dari ayat 1 dulu ya. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dan di ayat 4. Ayat 3 ya. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Dan Yesus katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara lihat, padahal yang mau dibunuh sama Paulus adalah anak-anak Tuhan. Tapi Yesus bilang, kenapa kau aniaya aku? Akulah Yesus. Jadi, Yesus Allah yang hidup itu, yang mati dan bangkit itu, dia jugalah sang kepala gereja. Yang tahu dengan betul setiap orang yang duduk di dalam gereja ini merindukan agar Tuhan terus dimuliakan. Dan dia akan menolong mereka seperti ia menolong umatnya dari upaya jahat Saulus kala itu. Mari di masa Adventus ini kita semakin yakin bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Sehingga tetaplah beriman, tetaplah percaya kepadanya. Amin. Engkau terang kasihnya hidupku, kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kau menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Rabb.
kepadamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau yang datang ke dalam dunia ini sebagai Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau juga yang kemudian menjadi kepala gereja. Engkau yang memimpin perjalanan persekutuan umat-Mu dari waktu ke waktu. Engkau yang merancang kehidupan umat-Mu di dalam tugas kesaksian mereka di dalam dunia ini. Biarlah kami berjalan seperti yang Tuhan rancang lewat para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sehingga kami hidup memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami minta biarlah Tuhan tetap menjaga dan menyertai langkah kami. Menuntun kami, menemani hari-hari kami. Dan biarlah Tuhan Allah terus membaharui kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup benar di mata-Mu. Bapa, kami berdoa, biarlah gereja-Mu yang saat ini bersama-sama mewartakan firman-Mu, Tuhan berkati, agar pewartaan firman ini kemudian memperbaharui banyak orang, sehingga persekutuan kami menjadi persekutuan yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dari gereja-gereja di mimbar-mimbar kota sampai ke pelosok-pelosok desa, biarlah Tuhan memberkati. Sampai ke pos-pos pelayanan dan kesaksian, Tuhan mau tolong. Dan Tuhan mau berkati Majelis Sinode, berkati BP Mupol, Kaltim 2 dan juga Majelis Jemaat GPB Epatha Tenggarong. Berkati umat-Mu di Epatha Tenggarong. Kami berterima kasih atas setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat-Mu di masa-masa pandemi sekarang ini. Dan biarlah kami tetap menjaga diri kami sesuai dengan hikmat yang Tuhan kasih melalui pada pemerintah kami, sehingga kami mematuhi anjuran-anjuran protokol kesehatan COVID-19. Saat ini sebagai umat-Mu kami datang dan memohon, biarlah Tuhan menolong hamba-Mu, Pendeta Jimmy Nana dan seluruh keluarga, istri, Naya, anak kekasih dan juga keluarga besar. Tuhan jaga dan kuatkan, sehatkan, dan berikan semangat agar kelemahan tubuhnya bisa berakhir dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana perjalanan dan Bapak Toding bersama dengan keluarga, istri dan kedua anak ke Makassar. Tuhan jaga dan sertai seluruh prosesnya, dan sampai selamat di Makassar dan juga pulang dengan selamat ke Tenggarong untuk bersekutu bersama kami kembali. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dan semua umat-Mu di Epatha Tenggarong ini. Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam seluruh kehidupan persekutuan dan pekerjaannya.
Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Berkati para pendetamu, Pendeta Caroline Taruklabi, Pendeta Priscilia Bukit. Dan Tuhan mau sertai, pimpin agar kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah di masa-masa pandemi ini Tuhan menjaga negeri dan bangsa kami. Bapak Presiden dan seluruh jajaran, Panglima TNI dan seluruh jajaran, Bapak Kapolri dan seluruh jajaran, begitu juga Bapak Gubernur Kaltim dan juga Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Di masa-masa pilkada ini, biarlah Tuhan menolong agar seluruh prosesnya berjalan damai dan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Agar bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, dan biarlah damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan pemimpin-pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang terbaring sakit dan dirawat karena COVID-19 khususnya. Tuhan mau menjamah dan menyembuhkan tenaga-tenaga medis, mereka yang bekerja di rumah sakit, dokter, perawat maupun karyawan. Tuhan jaga dan sertai. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan juga kepada mereka. Jauhkan kami semua dari mara bahaya maut sekalipun, dan berikan kami pertolongan yang daripadamu selalu. Terima kasih Bapa, berkati multimedia, berkati kantoria organis, berkati penatua diaken yang bertugas saat ini, dan berkati seluruh penatua diakenmu dan majelis jemaat, dan seluruh jemaatmu di Epata Tenggarong, baik yang ada di Tenggarong, di pos-pos maupun di Bajem-Bajem. Inilah seru dan syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa muliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan minggu juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan ke gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan hari ini atau di hari lainnya sepanjang minggu berjalan. Atau boleh juga ditransfer di rekening GPB Epata Tenggarong yang tertera di layar televisi Anda. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh.
persembahan. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Pujilah namanya, pujilah Dia, sebab kasih-Nya selamanya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ringkasan Warta Jemaat Minggu Advent kedua tanggal 6 Desember 2020. Bidang Teologi. Ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPB Efata Tenggarong dimulai pukul 09.00 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran ibadah Minggu tanggal 13 Desember 2020 sebagai berikut. Pelayan firman Pendeta Caroline Leonora Gloria Sumampau Taruklabi. P1 Penatua Yori Mantang Rindi. P2 Diaken Marlis Rambu. Kantoria Ibu Kartini Manalu dan Ibu Leni Tarigan. Organis Adik Tian. Bidang Inforkom Litbang. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 Desember sampai 12 Desember 2020. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara-saudari. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat di minggu berjalan ini. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan
dan aktivitas di minggu berjalan ini. Saudara, saya ingin Anda ingat ini baik-baik. Orang yang tidak bisa menghormati para hamba Tuhan memiliki kecenderungan akan terus melawan Tuhan. Orang yang betul-betul mendengarkan nasihat para hamba Tuhan, maka mereka tengah menarik perhatian Tuhan untuk dirinya dan juga keturunannya. Mari kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita memuji Tuhan dari PKJ 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Serahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.